semuanya, saya dari Departemen Infokom, Himakesmas Unsil. Nah, kali ini Departemen Infokom akan mengadakan Q&A session yang berjudulkan Strategi Sukses Menyusun Skripsi. Nah, narasumber kali ini yaitu Pak Setio Nugroho SKM MFID. Beliau ini merupakan salah satu dosen S1 Kesehatan Masyarakat di UMKT. Nah, selamat menonton semuanya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Kak, selamat datang. Salam, G. Enaknya manggilnya Kak atau Pak? Kak boleh nggak masalah. Monggo aja silakan. Langsung aja ya Kak. Mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rizky Harunisa dari Departemen Informasi dan Komunikasi. Nah, kali ini Kak, Departemen Informasi akan mengadakan Q&A section yang bertemakan strategi sukses menyusun skripsi. Nah, kali ini saya ditemani oleh Kak Purwo Setio Nugroho, SKM MFID. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Bagaimana kabarnya di situ? Di Tasikmalaya? Alhamdulillah baik. Tasikmalaya ya? Iya. Iya, saya dulu 2017 saya pernah ke Tasikmalaya, ke Unsil saya dulu ngisi acara dulu saya di Unsil. Acara apa Kak? Dulu apa ya? Muswil di ISMKMI dulu. Di zamannya Kak Dalva. Kenal ya? Enggak salah. Ya, zaman itu 2017. Baik Kak. Nah, sebelumnya kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari question box di Instagram dan banyak juga nih Kak dari mahasiswa yang memberikan pertanyaan pada tema Q&A ini. Dan nantinya juga Q&A ini akan diposting di YouTube dan di Spotify. Mungkin sebelum ke pertanyaan akan saya bacakan CV dari Kak Purwo. Kak Purwo Setio Nugroho SKM MPD ini merupakan dosen dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Untuk tanggal lahir beliau yaitu Kota Waringin Barat 31 Oktober 1993. Motonya don't be afraid to fail but be afraid not to try. Dan alamat beliau di Perumahan Borneo Mukti 2 Blok A 01 Damanhuri Samarinda dan kontaknya 0857 3636 Pengalaman kerja beliau ada di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2018 sampai sekarang menjadi sekretaris program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan di Stikes Kapuas Raya Kalimantan Barat 2017 sampai 2018 menjadi wakil ketua 3 bidang kemahasiswa dan alumni. Untuk education-nya, beliau sarjana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2011 sampai 2015, jurusan Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi dan Biostatistik dengan menempuh IPK 3,62. Untuk magister 2015 sampai 2017 di Universitas Indonesia dengan jurusan Epidemiologi Komunitas dengan IPK 3,55. Dan untuk Public Health The Student 2021 sampai sekarang di Mayado University Thailand. Nah, untuk pengalaman organisasinya ada Persakni Pusat, lalu ISMKY di Korwet 3, dan BEM, FKM UMS, dan lain-lain. Nah, selanjutnya langsung ke pertanyaan saja ya, Kak. Silakan. Baik. Nah, ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa, apa saja poin penting dalam penyusunan skripsi dan bagaimana nih Kak untuk penulisan skripsi itu sendiri? Ya, baik ya, terima kasih atas
kesempatannya. Kesibukan saya sebagai student di S3 di PhD student di Applied Demography and Social Research di Mahidol University Thailand di tahun ini. Jadi tadi terkait pertanyaan ya, pertanyaan apa saja sih poin penting dalam penyusunan skripsi dan bagaimana sih untuk penulisan skripsi gitu. Sebetulnya yang perlu diketahui dulu bahwa skripsi itu seperti memegang bola panas ya. Jadi semakin lama dipegang semakin sakit gitu. Jadi upayakan bagaimana caranya skripsi itu diselesaikan secepat mungkin ya. Terus yang paling penting adalah semangat dulu ini ya. Jadi semangat dulu. Karena kenapa? Karena skripsi itu kita bersaing dengan diri kita sendiri, ya, bukan dengan teman kita, bukan dengan siapapun, tapi dengan diri kita sendiri. Kalau diri kita malas, diri kita itu tidak semangat, ya kan tidak akan semangat juga, ya. Jadi skripsi itu tantangannya adalah diri sendiri. Terus juga terkait skripsi ini. Kalau misalnya dulu kalian semester 1 sampai semester 6 misalnya bersama-sama, ketika skripsi nanti akan berpisah-pisah dengan teman-teman kalian. Ya, jadi kalian akan bertarung dengan diri kalian sendiri. Jadi dan gini, ini yang penting. Ketika kalian skripsi ya, kalian akan merasa waktu itu seperti longgar. Padahal waktu yang longgar ini akan menantang, waktu yang longgar ini akan menjebak kita untuk kita bermalas-malasan. Jadi ketika skripsi, kalau saran saya buatlah Anda sibuk, karena orang yang tepat waktu adalah orang yang sibuk. Nah itu ya, karena orang yang sibuk itu dia punya deadline, ya, punya deadline. Misalnya, oh besok saya harus ini, besok saya harus ini, besok saya harus ini, ya itu. Jadi jangan kalian ketika skripsi Anda bersaing dengan diri kalian sendiri. Terus yang terpenting adalah ketika skripsi Anda harus memahami apa yang kalian tulis. Ya, ini penting. Karena kalau kalian ketika menulis skripsi hanya sekedar menulis tapi tanpa memahami apa yang ditulis, ini akan dikejar oleh penguji. Ya, ini pasti. Terus ketika menulis skripsi juga, ini yang terpenting adalah antara tujuan penelitian, antara kerangka teori, antara desain penelitian, antara metode penelitian, ini harus inline. Ini harus sejalan. Karena yang namanya dosen pembimbing, ini akan melihat apakah tujuan penelitiannya sesuai dengan metodenya, apakah metodenya sesuai dengan rumusan masalah, apakah metodenya sesuai dengan kerangka teori, kerangka konsep gitu. Jadi mah harus inline. Namanya pembimbing skripsi itu pasti yang dilihat adalah poin pentingnya tadi, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian harus inline, harus sejalan gitu ya. Itu yang sebetulnya yang paling penting ketika skripsi. Dan ketika skripsi, materi metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif ini harus jangan disepelekan ya. Sama statistik ini jangan disepelekan. Jadi kalau mau skripsi cepat ya, saya dulu S1 saya 3,5 tahun, S2 saya tidak ada 2 tahun ya. Jadi start mulai dari ketika kita belajar statistik, kita belajar ini kayak gitu ya. Ini itu yang terpenting. Terus tadi ya, bagaimana untuk penulisan skripsi ya, sebetulnya skripsi itu mudah ya, tapi kita harus tahu apa arahnya kemana skripsi itu ya. Kalau kita bingung sendiri nggak akan selesai. Maksudnya arah kemana adalah saya tahu bahwa skripsi saya ini nantinya mau dianalisis seperti ini, mau diambil sampel seperti ini gitu. Jadi harus tahu arahnya gitu ya. Jadi itu sepertinya itu. Semoga menjawab agar terkait penyusunan skripsi, terkait poin penting dalam penyusunan skripsi. Tujuan harus jelas, inline dengan metodologi, inline dengan kerangka teori, kerangka konsep. Seperti itu. Hipotesis juga.
Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, mungkin banyak yang bingung juga ya Kak terkait apakah boleh penulisan skripsi dimulai dari semester 1, Kak? Iya, kalau mulai dari semester 1 terlalu cepat ya. Jadi kuliah itu dinikmati ya. Jangan jangan kuliah keburu-buru juga. Keburu-buru juga enggak bagus ya. Arti terburu-buru enggak bagus itu tekanan mental, tekanan stres ini juga akan ada. Jadi tenang saja ya. Kuliah itu pasti lulus ya, pasti lulus. Yang penting rajin. Orang yang pintar enggak rajin percuma ya. Tapi orang yang rajin ini akan mengalahkan orang yang ya orang yang pintar yang nggak rajin gitu ya. Jadi yang penting kuliah itu rajin dan ngikut apa yang disarankan oleh pembimbing. Nah, ini yang terpenting. Jangan sampai bukan melawan ya. Jadi tapi juga nggak bagus juga kalau memaksakan pendapat gitu. Jadi ikuti saja saran dari pembimbing, insya Allah lulus tepat waktu. Yang penting rajin gitu. Itu yang terpenting. Dan tidak perlu juga kalian menulis dari semester 1. Ketika kalian mau menulis skripsi ya, paling tidak sudah diizinkan dari program studi, ini terpenting. Biasanya setelah semester 5 atau semester 6 ketika dapat mata kuliah metodologi, nah ini kan ada tugas tuh menulis skripsi. Nah, itu boleh ya, tapi kalau dari semester 1 jangan dulu ya. Nanti daripada bingung di awal, stres jadinya tidak semangat kuliah. Baik Kak, mungkin tadi masalah menyusunnya ya. Nah, untuk menentukan topiknya bagaimana dan mungkin ada pengalaman dari Kakak mulai dari semester berapa untuk menentukan topiknya? Ya, jadi begini, penentuan topik skripsi ini tergantung dari kebijakan program studi dulu. Karena ada beberapa program studi yang kalau di kampus kami di UMKT itu anggota kelompok skripsi itu menunggu dari pembagian kelompok ya. Jadi ada penelitian payung. Kalau penelitiannya payung, berarti penentuan tema skripsinya itu ketika kelompok payung sudah terbentuk ya. Tapi kalau di kampus masing-masing tidak ada penelitian payung, artinya penelitiannya individual, penelitiannya masing-masing, bisa dimulai pencarian pencarian tema itu ketika mendekati semester yang bisa untuk skripsi, yang bisa untuk mengambil SKS skripsi. Kalau pengalaman saya dulu semester 6, semester 5 ya. Semester 5 setelah mata kuliah metodologi penelitian, saya coba tuh yang penting temanya dulu. Semester 6 ya, saya coba membuat bab 1, bab 2 gitu ya. Bab 3 juga. Karena begini. Kalau kalau konsepnya mencari pembimbing itu kita mencari sendiri, maka kita bisa ngelobi dosen untuk menjadi pembimbing kita di tahun ke depan. Misalnya nih, kayak saya dulu ya. Saya dulu boleh mencari pembimbing di semester 7 ya. Nah, karena di tempat saya dulu ketika S1 di Muhammad UMS itu boleh mencari pembimbing, maka di semester 6 saya memboking dulu. Nah, memboking dulu, Bu, besok jadi pembimbing saya boleh tidak gitu ya. Mau tidak bersedia atau tidak. Tapi untuk resminya semester 7 ya, Bu gitu. Misalnya kalau boleh oke, berarti di semester 6 mulai gas. Ya. Paling tidak di semester 6 itu Anda sudah mulai menulis bab 1, bab 2, sudah mencicil. Ya. Terus dosen itu tidak akan menolak tema skripsi mahasiswa jika mahasiswa itu mampu membuktikan kenapa memilih topik itu. Kenapa di luar sana terjadi ada penolakan studi skripsi, penolakan topik, karena mahasiswa tidak tahu apa yang akan dituliskan. Yang saya bilang tadi, tidak tahu rencananya, risetnya apa, desain penelitiannya apa, kenapa ngambil variabel itu nggak bisa terjawab. Ya, jadi saran saya kalau mau cepat, lobby dosen dulu di awal sebelum masuk semester 7 misalnya.
Kan kebanyakan kalau di Kesmas kan semester 7 ya, baru mulai skripsi ya. Di Unsil gimana? Semester 7 atau semester berapa di Unsil? Bisa ini, skripsi. Di semester 7 atau berapa? Kalau di Unsil? Semester 7, Kak. So, ya. Pembimbingnya boleh cari sendiri atau dicarikan oleh prodi? Tahu saya sejauh ini dicarikan dari prodinya, Kak. Oh gitu. Nah, sekarang begini, kalau bisa dicarikan oleh prodi, ya, biasanya kan tergantung juga dari dosen, biasanya seperti itu. Tapi dosen juga tidak akan menolak biasanya. Yang penting, ya, yang terpenting, tema yang kita ajukan itu sudah ada alasannya kenapa, desainnya apa. Nah, dosen tidak akan menolak, pasti itu, ya. Tapi beda lagi juga dosen, ini cuma tergantung karakteristik dosen, tergantung karakteristik program studi juga ya. Tapi biasanya semua ikut mahasiswa. Yang penting mahasiswa mau ya, mau untuk mencari alasannya gitu. Jadi begitu ya. Siapkan dari awal ya, topiknya di semester 6 ya, tergantung kondisi lagi, apakah dia payung atau tidak. Nah, terus bagaimana nih cara menentukan topik nih, tips dan triknya? Triknya dan tipsnya adalah gini, bedakan antara fakta dan bedakan antara masalah. Nah ini ya, kadang mahasiswa agak sulit membedakan mana fakta mana masalah. Coba ini, COVID-19 ini fakta, realita. Tapi masalahnya apa? Masalahnya misal bagaimana ketersediaan tempat tidur yang ada di rumah sakit, ya. Bagaimana ketersediaan vaksin misalnya, ya. Terus terkait mobilitas penduduk, ya. Jadi kalau yang dinamakan masalah itu ketidaksesuaian antara harapan dan realita dan faktanya gitu. Tapi kalau COVID-19 itu adalah fakta gitu, tapi masalahnya di mana? Nah, masalahnya jadi bedakan antara fakta dan masalah. Jangan sampai kita terjebak antara ini fakta gitu. Ya, misal lagi diabetes mellitus atau diabetes mellitus itu fakta. Tapi masalahnya apa? Masalahnya orang yang merokok beresiko diabetes mellitus. Nah, ini masalahnya ada di rokok gitu. Ya, jadi nanti bisa dibedakan antara fakta dan masalah. Terus juga satu lagi tadi, agar kalian tidak ditolak oleh pembimbing ketika mengajukan skripsi harus berdasarkan evidence base. Evidence base itu adalah penelitian berdasarkan data dan fakta. Faktanya ada, datanya ada. Jangan sampai faktanya kalian menyampaikan fakta tapi data tidak punya. Jadi omong kosong nanti, misalnya Pak di sini COVID-19 ya, atau mungkin diabetes tinggi Pak gitu, datanya nggak ada. Jadi percuma. Jadi tidak ada ini ya, nggak ada alasannya kuat untuk mengambil itu. Gitu. Begitu ya. Jadi semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Purwo. Nah, selanjutnya karena pandemi COVID kan banyak membatasi segalanya ya Kak. Nah, bagaimana sih cara mencari tema pada masa pandemi sekarang ini, Kak? Oke. Terkait pandemi ya, ini memang sebuah tantangan ya. Jadi memang sebuah tantangan. Mau penelitian primer, keterbatasan dalam ini ya, protokol kesehatan mungkin kalau kita abai. Atau mungkin kalau ini pandemi COVID-19 sangat membatasi ruang gerak. Kalau ketika pandemi ada beberapa hal, ada tiga bukan topik ya, ada 3 model skripsi, ada 3 model penelitian yang bisa dilakukan. Yang pertama, penelitian dengan menggunakan Google Form. Jadi kalian menyebar Google Form ke masyarakat ya, atau ke kelompok khusus, misalnya ke anak SMA 12 misalnya nih, sebar Google Form. Jadi menggunakan online ya, tapi banyak kelemahan juga. Kalau online ini kita nggak tahu siapa yang mengisi. Misalnya saya menyebar nih ke siswa SDX misalnya, terus yang ngisi kan bukan si siswa, bisa saja orang lain, kan tidak bisa memastikan siapa yang mengisi. Itu kalau Google Form.
Yang kedua adalah literatur review, ya, atau artikel review. Ada naratif review, ada literatur review, ya, bisa seperti itu. Ini agak sedikit apa ya, effortnya juga sedikit lebih ya, karena harus membaca, mengekstrak, ya, mengambil kesimpulan dan sebagainya. Literatur review. Kalau misalnya sudah familiar dengan literatur review, boleh diambil. Yang ketiga, bisa menggunakan data sekunder. Sebentar, literatur review kalian cukup mencari di mana Google Scholar, PubMed atau yang lainnya ya, mencari artikel. Nah, bisa nanti dipelajari lanjut ya terkait literatur review. Yang terakhir adalah data sekunder. Nah, ini data sekunder menarik ini. Data sekunder ini di bidang saya. Jadi penelitian data sekunder itu kita tidak perlu turun ke lapangan, tapi kita mengambil data penelitian survei dari institusi lain. Misalnya kayak Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Di sana mereka punya Riskesdas, riset kesehatan dasar. Datanya ribuan, ya 10.000 dan sebagainya. Tinggal kita ambil datanya. Kita mendapatkan SPSS data mentahnya, tinggal analisis. Kalau saya biasanya menganalisis data WHO ya, menggunakan data World Health Organization. Saya ambil datanya SPSS, terima data, analisis manajemen data, analisis data, selesai. Jadi bimbingan saya di tahun kemarin itu ada 15 nggak salah, ada berapa saya lupa. Semuanya data sekunder ya. Jadi kelompok kan, kalau tempat saya kan payung ya. Payung A atau kelompok A penelitian obesitas di Myanmar, kelompok B penelitian obesitas di Filipina, kelompok C di Indonesia, kelompok D di katakanlah di mana belum Myanmar ya, atau Filipina tadi. Jadi data sekunder itu kita mengambil meminta hasil survei untuk kita analisis. Nah, itu data sekunder. Tapi memang data sekunder ini kemampuan dalam manajemen data, mata kuliah manajemen data dan mata kuliah statistik ini harus kuat, terutama yang di manajemen data. Karena kita harus merecoding, kita harus melakukan menghitung ya, komputasi dan sebagainya gitu. Jadi di 3 hal ya untuk pandemi yang ulangi. Yang pertama penelitian menggunakan Google Form, yang kedua menggunakan literatur review, yang ketiga menggunakan data sekunder. Nanti kalau ingin tahu data sekunder seperti apa, jadi nanti bisa coba mampir di YouTube saya di Purwostio Nugroho, tulis saja di situ. Nanti ada penjelasan tuh, satu playlist semua tentang data sekunder ya, bagaimana analisisnya, bagaimana mencari datanya, semua ada di situ. Begitu. Baik Kak, terima kasih. Nah mungkin banyak ya kali ini mahasiswa yang sulit di ACC oleh dosennya. Mungkin dari Kak Pro memiliki tips untuk cara cepat di ACC oleh dosen Kak terkait topiknya. Jadi untuk ACC ini sebetulnya relatif ya. Karena kenapa tidak di ACC? Karena mahasiswa tidak menguasai apa yang akan ditulis. Karena mahasiswa tidak menguasai dan ini tidak menguasai data, ya, tidak menguasai bagaimana penelitiannya. Kenapa nggak di ACC? Karena mahasiswa tidak bisa menjawab berdasarkan data, ya. Biar cepat di ACC seperti apa? Yang pertama, penelitian harus logis, ya. Contoh misalnya penelitian masalah Ebola di Indonesia. Ada nggak Ebola di Indonesia? Tidak ada, ya. Atau penelitian mengenai COVID varian MU itu ya, MU itu ya. Indonesia belum ada, nggak ada gitu kan, tidak logis. Nggak logis ini maksudnya kasusnya nggak ada. Yang kedua menyebutkan diri sendiri. Nah ini nggak logis. Jadi penelitian itu biar cepat di ACC yang pertama harus logis, masuk akal. Yang kedua datanya harus lengkap. Lengkap itu dalam artian informasi. Ketika ditanya, kenapa kamu ambil ini? Oh, gini Pak, data gini dan sebagainya. Ya, jadi sebetulnya dosen itu tidak mempersulit mahasiswa. Ya, dosen itu mengarahkan mahasiswa agar tidak sulit, gitu sebetulnya.
Tapi kadang di mata mahasiswa dosen mempersulit. Nah, saran saya adalah ketika skripsi menjadi contoh nih misalnya, wah Pak, saya mau penelitian Pak mengenai malaria di Papua. Bagus nggak? Bagus. Ya, logis nggak? Logis. Tapi untuk diri sendiri sulit nggak? Sulit gitu. Harus penerbangan ke Papua. Ya, jadi arahnya ke sana sebetulnya. Ya, logis, masuk akal apa tidak? Bagaimana datanya? Bagaimana kemampuan diri sendiri? Ini harus dilihat juga. Ya, jadi begitu ya. Jadi nggak ada dosen yang tidak yang nggak ACC. Nggak, yang di ACC adalah mahasiswa yang kadang menghilang. Nah, ini sering nih. Mahasiswa dan gampang apa ini down ya ketika ada revisi terus tidak kembali dalam beberapa minggu ya udah selesai gitu. Nah, satu yang terpenting adalah mood itu nggak bisa ditunggu tapi mood itu harus dibangun ya. Contoh misalnya begini, kamu bisa gini, kamu tidak bimbingan kah gitu, kamu nggak nulis skripsi kah, nggak saya nunggu mood gitu. Pertanyaannya mood itu kapan muncul ya. Jadi mood itu harus dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Nah, ini. Buka laptop, buka skripsi, lihat aja. Dilihatin dulu. Nanti kita akan gatel untuk menulis sendiri. Dan yang paling tantangan adalah mentransfer apa isi dari kepala kita ke tulisan. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Yang sering terjadi mentransfer apa yang kita pikirkan ke tulisan. Kenapa kok susah, kok sulit gitu? Karena kita pada saat itu sedang memakai dua baju editor dan baju penulis. Ketika kita menulis, maunya ngedit. Ketika ngedit, maunya nulis, gitu. Jadi kalau bisa, ketika menulis, lepas salah satu baju. Ketika nulis, jangan pakai baju editor. Artinya, ya nulis aja, nggak usah diedit. Editnya nanti saja, gitu. Ya. Terus bagaimana biar tidak gatel untuk ngedit? Tutup layar. Jadi layar dibuka, tutup pakai kertas HVS kah atau apa, silakan nulis. Mau typo atau mau salah nulis, nggak masalah, urusan belakang. Baru nanti diedit. Kalau saya dulu nulisnya itu malam, ngeditnya pagi. Ya, jadi pagi sebelum subuh, setelah subuh saya edit. Hari kuliah jam 7 sampai jam 2 cari referensi. Malam nulis lagi, pagi ngedit gitu. Ya, gitu. Jadi semoga menjawab. Jadi nggak ada dosen yang tidak meng-ACC, yang nggak di-ACC itu karena mahasiswa kadang suka lari. Suka lari dan suka cepat turun semangatnya. Padahal perbaikannya sedikit gitu. Begitu ya. Saya bukan membela diri ya, tapi seperti itu realitanya. Kak, terima kasih. Nah, selanjutnya ada hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan topik penelitian yang menarik dan sesuai dengan peminatan. Oh iya, peminatan ya. Jadi gini, terkait peminatan ya, bagaimana cara menentukan topik yang tepat gitu ya. Lanjut saja. Memperjuangkan topik ya. Jadi memperjuangkan topik ini hal yang urgent ya. Tapi gini, pertanyaannya yang diperjuangkan itu sudah betul atau salah gitu ya. Jangan sampai ketika kita memperjuangkan topik tapi topiknya itu kurang tepat ya, tapi topiknya kurang tepat. Jadi harus banyak mengevaluasi juga. Misalnya begini, ada dosen yang saya tidak mau meng-ACC skripsinya gitu. Ini harus juga tanya ke diri sendiri, kenapa ini belum di-ACC? Kenapa dosen tidak menyetujui judul ini gitu ya. Jadi kalau misalnya memang Anda yakin bahwa apa yang Anda perjuangkan itu tepat ya, saran saya yang pertama Anda tunjukkan data. Ya, tunjukkan data. Yang kedua, tunjukkan referensi. Ya, tunjukkan referensi. Referensi ini mengatakan bahwa memang variabel itu penting untuk diteliti. Ya, jadi yang pertama harus evaluasi diri dulu. Apakah yang diperjuangkan itu baik atau kurang baik, atau benar atau salah gitu ya. Yang kedua adalah cari referensi. Bisa referensi buku, bisa referensi paper. Saya dulu pernah seperti itu. Saya dulu pengalaman ketika S2 itu artikel saya
ada yang salah gitu ya. Terus saya mengatakan bahwa ini betul gitu. Terus dosen saya untungnya bijak gini. Ya silakan perlu kamu cari referensi buku, nanti tunjukkan ke saya. Takutnya saya yang salah gitu kalau dosen saya seperti itu. Jadi sebetulnya dosen pun juga ya karena mungkin sudah lama jadi ilmunya juga tidak terupdate gitu ya. Jadi kalau saya ya yang penting sejauh mahasiswa bisa memberikan alasan, bisa memberikan referensi buku atau yang lainnya, itu tidak masalah ya. Jadi gitu. Jadi perkuat data dan perkuat referensi dan evaluasi diri yang diperjuangkan itu sudah benar atau masih salah gitu. Baik, terima kasih Kak Purwo atas jawabannya. Nah, mungkin dari mahasiswa yang baru membuat skripsi bingung untuk cara bagaimana memulai survei. Mungkin dari Kak Purwo, bagaimana sih cara memulai survei? Oke, survei. Ya, survei. Sekarang pertanyaan survei buat apa dulu ya? Kalau misalnya survei itu untuk sebagai awal dalam ketika penelitian ya, survei itu tidak perlu besar-besar ya. Survei itu cukup gambaran dulu kecil aja ya, mungkin 10 orang, 20 orang. Yang penting survei itu dia menggambarkan situasi yang sebenarnya, realnya ya. Nggak usah banyak ya, tanya dulu aja misal begini. Dan survei itu tidak harus kuantitatif ya, pertanyaan kualitatif pun juga bisa. Misalnya kalau survei awal menanyakan ke orang A misalnya, jawabannya jawaban D atau jawabannya D misalnya, terus tanya ke orang B kok jawabannya sama, tanya ke orang C jawabannya sama, oh berarti itu sudah dapat tuh ya. Jadi survei awal itu tidak harus kok seperti penelitian, tidak. Jadi survei awal itu bisa dengan kita bertanya, dengan kualitatif bertanya pun bisa. Kalau misalnya itu berulang ke beberapa orang jawabannya sama, nah itu berarti masalah. Berarti oh ini, tapi itu belum bisa kita simpulkan bahwa itu memang masalah. Karena di survei awal itu tidak ada pengujian hipotesis. Jadi hanya gambaran saja. Yang penting menjawabnya sama, ya berarti itu indikasinya ada masalah. Jadi pertanyaannya pun juga harus terbuka pertanyaannya, jangan tertutup. Misalnya begini, misalnya mengenai vaksin misalnya. Tanya, Pak, apakah vaksin tersedia? Ya tidak, itu tertutup. Kalau survei awal, upayakan pertanyaan terbuka. Misalnya begini, Pak, menurut Bapak bagaimana sih pelayanan vaksinasi di kota ini gitu. Nanti pertanyaan, kalau misalnya jawabannya itu sama terus, 2 orang, 3 orang, 4 orang jawaban sama, mengindikasikan ketidakpuasan, berarti ada hal yang ketidakpuasan itu. Nah, gitu. Jadi itu ya untuk survei awal. Atau bisa juga dengan menggunakan kuesioner juga bisa, ya. Jadi survei awal itu hanya untuk mencari gambaran saja, tidak untuk membuktikan benar atau salah. Yang penting gambaran dulu saja, gitu. Baik Kak, selanjutnya mungkin Kakak kan sudah mengalami dalam penulisan skripsi S1 dalam kesehatan masyarakat. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dalam metode kuantitatif dan kualitatif dalam skripsi? Terima kasih, Kak. S1 saya dulu penelitian kualitatif, padahal saya orang epid statistik. Jadi S1 saya dulu epid statistik, tapi saya coba-coba kualitatif S1. S2 saya kuantitatif dengan data sekunder. S3 saya yang sekarang mencoba untuk data sekunder juga kuantitatif. Nah, dari di situ kita ada kelemahan dan kelebihan memang, ya. Gampangnya. Kalau kualitatif di awal cepat, artinya di awal cepat itu metodologi enak, jadi cepat lolos di proposalnya. Tapi nanti ketika penelitian Anda harus wawancara, cari orang, mengekstraksi, mendengarkan. Ya, itu kualitatif, mendengarkan terus ngambil kesimpulan. Jadi kalau saya kesimpulannya panjang di akhir. Tapi kalau kuantitatif di awal yang agak lama, menghitung sampel dan sebagainya, ya. Dan panjang di awal tapi cepat di akhir. Karena kalau di akhir itu
data sudah ada, analisis ada, selesai urusan. Tapi kalau kualitatif, mengambilnya cepat mengambil datanya. Wawancara, tapi lama di akhir karena harus merekam, karena harus mendengarkan rekaman, mencatat, ya, mengambil kesimpulan itu. Kalau kuanti tinggal data ada selesai. Terus kalau kualitatif keunggulannya. Nah, keunggulannya apa? Kalau kuali itu bisa menggali secara dalam informasi yang didapat, yang akan kita gali. Tapi kalau kuantitatif itu mengedepankan yang namanya generalisasi. Generalisasi itu adalah penelitian ini apakah bisa diwakilkan ke populasi, gitu ya. Ada kesalahan dalam pengambilan data, ada kesalahan dalam analisis data, terutama pengambilan data. Ini yang penting. Ini bisa saja tidak bisa mewakili populasi. Contoh begini misalnya, sering mahasiswa penelitian gini, hubungan antara X dan Y di wilayah kerja puskesmas Z misalnya. Nah, ada kata-kata di wilayah kerja puskesmas Z, itu kan generalisasi satu wilayah puskesmas. Pertanyaannya, metodenya betul atau tidak? Kalau metodenya salah, maka tidak bisa kita mengatakan ini general di wilayah puskesmas itu. Ya. Nah, jadi antara kuali dan kuanti ini semuanya bagus, ya, tergantung tujuan penelitian. Biasanya kalau kuali itu kita memunculkan hipotesis, memunculkan jawaban sementara. Kalau kuantitatif ini membuktikan hipotesis, gitu ya. Mau kuali mau kuanti, up to you, ya, depends on your ability, ya, tergantung dari kemampuan kalian, tergantung dari research interest kalian, terus juga tergantung dari tujuan penelitian. Ini yang penting. Jangan sampai tujuan penelitiannya apa, metodenya apa gitu. Tujuan penelitiannya harusnya kuanti, metodenya kuali. Ini juga nggak pas, gitu ya. Halo sahabat Jago Preventif, perkenalkan nama saya Ahmad Tata Kurniawan. Saya adalah salah satu alumni Universitas Indonesia tahun 2012. Saya ingin mengucapkan selamat datang dalam web Jago Preventif yang merupakan media belajar produk asli mahasiswa kesehatan masyarakat, semuanya alumni kesehatan masyarakat dari kampus ternama di Indonesia. Dan ini merupakan satu-satunya produk di Indonesia dan pertama kali di Indonesia. Dalam media belajar ini, teman-teman semuanya memiliki kesempatan untuk bisa belajar dari ratusan video belajar yang telah kami sediakan. Tentunya video belajar ini kami tag dari dosen ataupun practitioner yang telah berkompetensi di dalam bidangnya. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman semuanya berkesempatan untuk bisa mendapatkan pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya memiliki kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi, simulasi uji kompetensi yang memang kami persiskan atau samakan dengan proses uji kompetensi itu sendiri. Dan yang paling keempat, teman-teman semua akan mendapatkan modul belajar yang memang praktis dan memang dibutuhkan oleh kesehatan masyarakat. Dan yang paling penting, teman-teman semuanya akan bisa berkonsultasi dengan dosen ataupun practitioner yang memang pengalaman di bidangnya. Oke, dan yang paling penting lagi, kami telah membuktikan dari proses pembelajaran, kami telah memfasilitasi sekitar 3.000 orang yang telah mendapatkan fasilitas dari Jago Preventif, dan dulunya memang secara gratis, dan itu sangat asik banget lah buat belajar bersama mereka. Dan yang paling penting lagi nih, ini paling pentingnya terakhir deh, teman-teman semuanya bisa mendapatkan update pembelajaran dari kami, baik itu setiap bulan, setiap hari, setiap minggu nantinya. Gimana caranya? Caranya sederhana, teman-teman semuanya tinggal klik tombol daftar atau register pada web ini untuk bisa langsung masuk ke dalam web media belajar kami secara gratis, ya, tentunya secara gratis, supaya teman-teman semua mengetahui gimana bisa belajar secara eksklusif bersama Jago Preventif. Jadi jangan lupa, setelah nonton video ini, teman-teman semua langsung klik tombol daftar atau register di web ini, supaya teman-teman semua bisa berkesempatan untuk menikmati belajar bersama Jago Preventif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat informasi sedikit dari kami dan mengenalkan Jago Preventif. Sekian dari saya, salam preventif. Halo sahabat Jago Preventif, dalam fitur pembelajaran nanti, teman-teman semua bisa langsung mengakses di fitur bagian kelas, di mana teman-teman semuanya akan menemukan video pembelajaran yang sudah kami susun dari video pertama sampai terakhir. Nantinya teman-teman semua akan menemukan ratusan video di halaman tersebut. Kemudian di video pembahasan soal hukum, kami juga telah menyediakan
pembahasan soal uji kompetensi yang telah kami bahas bersama dosen. Tentunya ini ada juga ratusan soal yang kami bahas dalam video tersebut. Dan yang ketiga, di bagian kelas itu juga teman-teman semuanya bisa mengikuti atau mengerjakan soal uji kompetensi yang memang sudah kami diskusikan dengan beberapa dosen, dan waktu yang dikerjakan, waktu yang dibutuhkan itu kami sesuaikan dengan standar dari uji kompetensi itu sendiri. Sehingga memang kami menyediakan fitur yang sangat lengkap dalam media belajar ini. Untuk mengetahui bagaimana teman-teman semuanya hasilnya sudah lulus atau tidak, nantinya dalam tryout itu kita akan melaporkan. Nah, teman-teman semua juga bisa dong untuk ngecek suatu saat hasil dari simulasi yang teman-teman ikuti. Di bagian mana? Di bagian raport. Nah, disitulah teman-teman semua bisa mendapatkan informasi detail pembahasan soal, kemudian hasil dari nilai yang teman-teman dapatkan ketika mengerjakan soal uji kompetensi. Dan ketika kita akan mengadakan sebuah konsultasi dengan dosen atau practitioner, kita akan menginformasikan di bagian konsultasi. Di situ ada nanti teman-teman menemukan fitur konsultasi, dan di situ langsung daftar saja sesuai dengan waktu dan sesuai dengan acara konsultasi yang teman-teman inginkan. Tinggal satu kali klik saja nanti akan terdaftar oleh tim admin. Dan yang paling penting, ini yang paling keren, teman-teman semua bisa mengakses informasi seputar kesehatan masyarakat dan beasiswa yang ada di bagian artikel. Sehingga paket lengkap belajar eksklusif ini memang khusus buat teman-teman semuanya untuk bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Salam preventif. Nah, mungkin tadi sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kualitatif maupun kualitatif. Nah, bagaimana sih Kak mencari permasalahan yang cocok yang dilakukan oleh penelitian metode kuantitatif? Oke, penelitian kuantitatif itu ada dua kondisi. Yang pertama, kalau kita ingin mencari hubungan sebab akibat, pakai kuantitatif. Yang kedua, kalau kita ingin menguji pengaruh dari sebuah intervensi, ini juga kuantitatif. Ya, contoh sebab akibat. Anda ingin mencari tuh hubungan antara merokok dengan jantung koroner, kan sebab akibat ya. Nah, itu kuantitatif. Kalau intervensi, pengaruh misalnya pengaruh intervensi media pembelajaran ular tangga terhadap peningkatan pengetahuan, ini kuantitatif juga. Ya, jadi ada dua hal, hubungan sebab akibat dan intervensi. Ya, itu kuantitatif. Ini berkaitan dengan desain penelitian. Desain penelitiannya ada observasional dan juga ada eksperimental. Observasional ada analitik, ada deskriptif, ya. Eksperimental ada true eksperimen dan quasi eksperimen. Nah, itu turun lagi tuh. Deskriptif ada case series, ada case report, ada cross-sectional, analitik ada cross-sectional, ada cohort, ada case control. Ya, jadi gitu. Nah, sering terjadi penelitiannya apa? Penelitiannya deskriptif analitik. Nah, ini mengindikasikan cross-sectional. Karena cross-sectional itu dia bisa di keduanya. Gitu ya. Jadi mau kuanti berarti tadi yang pertama lihat tujuannya apa. Kalau tujuannya mencari sebab akibat, kuantitatif. Kalau tujuannya intervensi, melihat pengaruh intervensi, kuantitatif juga. Seperti itu. Kalau kualitatif, ya ini bedanya. Kalau kualitatif, informasinya itu terbatas, hanya segelintir orang yang tahu. Ya, sehingga dilakukan kualitatif untuk mendalami informasi. Contoh misalnya mengenai kebijakan BPJS, ya. Siapa yang tahu? Ya hanya ketua BPJS, hanya kepala BPJS. Rektor tahu nggak? Nggak tahu. Kaprodi tahu nggak? Kaprodi nggak tahu. Gitu ya. Jadi kalau kuantitatif, nah ini lagi bedanya. Kuantitatif bedanya sama kuali. Kalau kuanti itu objek penelitian adalah responden, kalau kuali objek penelitiannya adalah informan. Apa bedanya? Kalau responden itu menginformasikan diri sendiri, itu kuantitatif. Kalau kualitatif menginformasikan orang lain atau menginformasikan hal yang bukan dari dirinya. Kayak tadi misalnya, kebijakan BPJS. Siapa informannya? Kepala BPJS. Menginformasikan apa? Kebijakan BPJS. Jadi hal yang lain. Tapi kalau responden
menginformasikan diri sendiri. Ini kuanti, misalnya berapa umur Anda? Oh, 28 tahun. Apa jenis kelamin Anda? Laki-laki, perempuan. Berapa anak Anda? 1 orang gitu. Jadi itu bedanya ya. Jadi tergantung dari kalau kuanti tadi ya. Itu bedanya. Dilihat dari objek, dilihat juga dari tujuan penelitian. Terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, karena tadi udah metodenya, nah sekarang banyak yang bingung bagaimana Kak cara menyusun dalam bab metodologinya Kak. Oke, bab metodologi sekarang. Nah, metodologi ini sebetulnya yang paling penting itu adalah 1, 2, 3. Ada 3 hal kalau nggak salah. Yang pertama, populasi dan sampel. Harus jelas siapa populasi sampelnya siapa. Karena ini nanti akan pengaruh terhadap penelitian kita. Ini harus clear dulu. Ya, yang kedua adalah definisi operasional variabel. Ya, definisi operasional variabel ini juga harus jelas karena definisi operasional akan mempengaruhi metodologi, mempengaruhi statistik penelitian. Ya. Terus yang ketiga adalah yang keempat adalah yang terpenting adalah kuesioner. Nah, kuesioner itu apakah inline, apakah sinkron dengan definisi operasional? Ya, jadi upayakan antara definisi operasional dan kuesioner itu match. Nah, saya sering mengatakan bahwa ketika membuat kuesioner itu harus melihat definisi operasional variabel. Itu wajib. Ya, terus bagaimana membuat metodologi yang baik dan benar? Nah, ini apa ya? Memang relatif ya. Relatifnya adalah yang benar banget itu ya semua juga tergantung dari dosen pembimbing gitu. Yang terpenting adalah yang paling baik adalah ini. Populasi dan sampelnya itu harus jelas siapa. Ya. Terus metodologi harus menjawab tujuan penelitian. Kuesioner harus berdasarkan definisi operasional. Itu yang terpenting. Ya, setelah penghitungan sampel sih. Ya, penghitungan sampel ini berkaitan dengan populasi. Jadi populasi berkaitan dengan penghitungan sampel harus match, harus sama, harus tidak melenceng. Antara kuesioner dan definisi operasional harus inline, harus sama. Terus yang terakhir tadi populasi, penghitungan analisis statistik harus menjawab tujuan penelitian. Itu yang terpenting. Jadi bab 3 itu masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian. Baik, Kak. Mungkin karena Kak Purwo sudah memiliki pengalaman dalam penulisan skripsi, nah apa sih yang bisa mempengaruhi skripsi kita itu dapat selesai dengan cepat, Kak? Ya, yang buat cepat itu adalah ini. Carilah lawan skripsi yang membangun kita. Lawan ini maksudnya cari teman yang membangun. Misal begini, si A dan si B. A, B, C, ada 3 orang. Terus saya A. Saya ketika skripsi itu betul bahwa skripsi itu akan kembali ke individual masing-masing. Yang awalnya geng nanti akan terpecah-pecah jadi skripsi menjadi terpisah gara-gara skripsi, ya akan kerja masing-masing gitu. Caranya adalah biar cepat adalah cari teman yang dia itu lebih rajin atau lebih rajin dan lebih pintar daripada kita, ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita sulit nih misalnya, tanya ke orang itu. Terus akan terpikir, waduh ini si A, si B ini dia udah mau selesai nih. Terus saya sampai mana? Akan menjadi motivasi. Jangan sampai kita mempertahankan teman yang toksik. Jangan sampai mempertahankan teman yang dia merugikan kita. Misal begini, Anda mau ngerjain skripsi, terus teman Anda, wah nanti aja lah ngerjainnya, main dulu yuk, kemana gitu. Nah ini kan toksik nih. Ya, jadi ketika skripsi orang udah akan individualis. Ketika individualis, silakan cari teman yang membuat Anda positif, gitu. Ya, terus yang kedua adalah bagaimana biar cepat. Upayakan setiap hari ada progres.
ya minimal 3 kalimat lah atau 1 paragraf lah menulis. Itu minimal, itu 1 paragraf misalnya. Ya, benar salah urusan belakang. Yang penting tulis dulu. Baru nanti editornya nanti, oh ini nggak nyambung, ini nggak nyambung gitu. Baru diedit gitu. Ya, jadi itu biar cepat. Terus selanjutnya yang ketiga adalah penuhi syarat wisuda dari sekarang. Ya, yang bisa dipenuhi, penuhi. Misal minimal foto. Nah, penting foto dulu. Ya, fotonya penting foto dulu. Mana yang bisa dipenuhi, penuhi dulu. Gitu ya. Itu kalau mau cepat ya. Dan sampaikan ke dosen pembimbing. Ini yang terakhir. Sampaikan ke dosen pembimbing bahwa Anda berkomitmen mau lulus tepat waktu. Mau lulus 3,5 tahun misalnya. Sampaikan. Nanti pembimbing juga akan mengusahakan Anda untuk Anda lulus tepat waktu juga. Yang penting Anda punya komitmen. Gitu. Ya, gitu. Semoga menjawab. Terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, terasa sudah pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, banyak mahasiswa yang mengalami rasa malas. Nah, selain rasa malas, mungkin dari Kak Purwo apa saja sih hambatan dalam penyusunan skripsi? Lalu bagaimana sih cara mengatasi hambatan tersebut Kak? Ya, malas ya. Malas ini gara-gara teman yang toksik nih. Gara-gara teman yang tidak mendukung. Gara-gara lingkungan. Ini yang lebih tepatnya. Karena lingkungan itu malas. Yang kedua adalah karena malas itu karena sedang menunggu mood. Ya, menunggu mood ditunggu nggak akan muncul. Mood itu diusahakan bagaimana muncul gitu. Nah, apa sih penyebab yang lain kenapa skripsi itu mundur gitu ya, atau agak lebih lama gitu? Karena yang bisa jadi penelitian yang dilakukan tidak logis, penelitian yang dilakukan tidak masuk akal, ya. Penelitian yang dilakukan itu malah mempersulit diri sendiri gitu. Misalnya program studi hanya mensyaratkan minimal uji chi-square. Terus mahasiswa saya mau nilai bagus nih, mau uji multivariat atau mau uji stratifikasi misalnya. Bagus nggak? Bagus. Tapi lama nggak? Lama. Ya, harus belajar dulu. Ya, harus ini itu gitu. Atau lagi misalnya analisis data sekunder misalnya. Satu negara pun sudah oke. Tapi karena kita terlalu idealis sehingga saya maunya satu Asia Tenggara misalnya. Bagus nggak? Bagus. Tapi malah mempersulit diri sendiri. Makanya saya sering mengatakan skripsi itu jangan mempersulit diri sendiri. Skripsi itu yang penting penelitian selesai lulus. Penelitiannya nggak usah ribet-ribet. Kalau mau ribet, nunggu Anda menjadi peneliti yang ekspor atau nunggu jadi dosen misalnya, ya. Jadi yang penting penelitian selesai gitu, ya nggak usah ribet-ribet. Jangan mempersulit diri sendiri untuk skripsi. Hal yang bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Nah pertanyaannya, kenapa kok mahasiswa sering nggak tahu kok ini sulit untuk dirinya? Karena literasinya kurang. Karena nggak tahu bahwa ini itu mempersulit diri sendiri. Misalnya begini, wah saya mau penelitian ini nih, saya mau bagus lah, kohort lah misalnya penelitiannya. Lama nggak? Lama, bertahun-tahun gitu loh. Padahal cross-sectional bisa, test control bisa gitu loh. Ya, jadi harus cari tahu ya, dan jangan sok tahu gitu. Ya, artinya sok tahu itu menganggap bahwa apa yang di mindset itu betul. Karena bisa jadi dosen itu ini belum saya ACC. Bisa jadi berpikirnya dosen itu nanti dosen mahasiswanya lama lulusnya karena penelitiannya kohort gitu. Terus Anda berpikir, ya enggak Pak, kohort itu bagus. Ya memang bagus gitu, tapi lama gitu loh. Ya gitu. Jadi enggak ada ya, jujur ya, enggak ada satupun dosen yang menghambat mahasiswanya. Karena kenapa? Semakin mahasiswa terhambat atau lulusnya lama, ini akan mempengaruhi nilai akreditasi program studi. Ada yang lulus 7 tahun, 8 tahun, nanti akan kena tegur tuh oleh asesor. Kenapa lulusnya lama gitu? Ya, nggak ada ya dosen yang mau mahasiswanya lulus lama gitu. Karena dosen juga belum menjadi mahasiswa. Gitu. Ya, jadi itu penghambatnya. Juga penelitiannya tidak logis tadi yang saya katakan. Mau penelitian malaria di Papua nggak logis. Gitu ya. Terus penghambat yang lain ini biasanya lebih ke teknis sih, misalnya ada dana atau mungkin masalah apa lagi yang lainnya. Masalah dana itu waktu kali ya, waktu, dan
jangan terlalu mepet-mepet ya. Misalnya 2 bulan lagi pendaftaran wisuda, terus baru ngerjakan cepat-cepat. Itu jangan. Itu mungkin kendala-kendala selain yang malas, kenapa kok skripsi itu bisa lama? Saya berani menjamin tidak ada dosen yang menghambat ya. Adapun dosen yang sulit ditemui, berarti ya memang karena kegiatan dosen bukan hanya membimbing skripsi, mengajar, ya penelitian, atau lagi yang kuliah ya. Jadi kalian harus pintar-pintar memanfaatkan waktu. Ada waktu senggang dosen, misalnya begini, besok kita besok kita bimbingan misalnya, karena saya besok ada waktu free gitu. Ya mau nggak mau kita harus menyediakan waktu, harus maksimal gitu. Jangan sampai salah. Nah, biar cepat adalah kita pelajari skripsi kakak tingkat yang dibimbing oleh dosen yang sama. Cari. Karena dengan seperti itu kita tahu, oh yang betul seperti ini nih, misalnya penghitungan sampel ya betul seperti ini. Sampel yang betul seperti ini. Saya yakin kakak tingkat itu sudah dengan filter banyak, jadi salah. Atau mungkin begini, tanya ke teman kalian yang sudah bimbingan ke dosen tersebut, apa kesalahan yang sedang terjadi, gitu. Ya, mungkin begitu. Alasan-alasan kenapa lama ya selain malas, gitu. Semoga menjawab ya semua pertanyaannya. Alhamdulillah Kak, tidak terasa seluruh pertanyaan sudah terjawab. Sebelumnya saya dari pihak Infokom ingin meminta maaf jika ada ucapan yang tidak berkenan dan mohon maaf tadi ada kendala juga. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Purwo karena telah senantiasa menjadi pemateri dalam Q&A session ini. Dan semoga kita juga bisa diberi kesehatan dan dilindungi Allah. Amin. Mungkin dari Kak Purwo ada yang disampaikan untuk closing statement, Kak. Oke, ya terima kasih ya atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali telah diundang, telah diberikan panggung untuk sharing bersama mahasiswa ya dengan siapapun itu. Saya berharap kedepannya ya kita masih berkomunikasi, atau misalnya kalau kedepannya ada agenda-agenda yang memang memerlukan memerlukan diri saya untuk sharing, saya dengan senang hati untuk berbagi ya, karena saya dulu pernah jadi mahasiswa, pernah jadi ketua BEM, dan saya pun juga pernah di posisi itu, karena kadang kalau undang orang, aduh ada dana enggak ya gitu ya, terus ini gimana, enak enggak ya gitu ya. Nah kalau saya tidak masalah ya, kalau saya yang terpenting ada diberikan kesempatan untuk sharing session, saya akan senang sekali untuk berbagi, karena saya pernah di posisi itu gitu ya. Tidak, karena gini, kesenangan seseorang itu tidak dapat diukur dengan material ya. Kesenangan seseorang atau mungkin seseorang itu bisa puas gitu ya, karena dia akan dengan berbagi pun dia akan senang gitu. Termasuk dengan saya berbagi, saya sudah senang gitu ya. Tidak perlu ada embel-embel apa, tidak masalah ya gitu. Terus ketika ini untuk skripsi ini, ketika menulis skripsi ya, tidak usah takut sama dosen ya. Dosen juga sama-sama manusia. Dosen itu hanya membimbing ya, tugasnya membimbing, bukan mencari kesalahan. Terus mindset Anda ketika ketika ujian proposal atau skripsi, sebetulnya pertanyaan itu bisa diarahkan. Caranya bagaimana caranya? Contoh misalnya begini. Saya dulu meyakini kalau bab 3 saya itu lemah dulu ketika S2. Terus di bab saya nggak mau nih pembimbing itu mengotak-atik bab 3 penguji itu mengotak-atik bab 3 saya. Akhirnya bab 2 saya yang saya salah-salahkan. Jadi kerangka teorinya saya salah-salahkan dikit lah. Kerangka konsep saya salah-salahkan. Di bab 1 saya salah-salahkan gitu. Akhirnya apa? Semua penguji itu fokus kepada kesalahan saya di bab 1 dan bab 2 yang memang saya tulis secara tersurat gitu ya, misalnya datanya nggak ada, metode ininya nggak ada, ini nggak ada. Akhirnya apa, waktu 2 jam 3 jam ujian habis untuk membahas masalah bab 1 dan bab 2, bab 3 selesai gitu ya. Jadi sebetulnya pertanyaan bisa diarahkan. Bagaimana mengarahkan? Contoh begini, kita paham betul mengenai proseksional, tapi kita mau bahwa dosen itu
bertanya konseksional. Nah, berarti di bab 3-nya sedikit disalah-salahkan tuh. Ini trik zaman mahasiswa ya, tapi jangan dicontoh juga ya. Saya salah-salahkan sedikit tuh di bab proseksionalnya itu. Ditanya, oh saya bisa menjawab. Kelihatan bisa gitu loh. Ya, padahal saya memang bisa gitu. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya diarahkan ke sana ya, untuk trik sebetulnya agar dapat nilai yang bagus. Mungkin sekian dari saya. Yang terpenting, don't be afraid to fail but be afraid not to try. Artinya yang penting jangan takut salah ya, tapi takut tidak mencoba. Terus semua yang telah dilakukan, semua yang terjadi itu memang sudah atas izin Allah ya. Artinya nggak usah stres ya, nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Semua sudah digariskan oleh Allah ya. Artinya ya apa yang terjadi sudah seizin oleh Allah ya. Tinggal kalian berusaha. Tinggal kalian bagaimana melewati ujian itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Baik Kak, terima kasih atas closing statement-nya. Mungkin dari acara Q&A session ini telah berakhir Kak. Mungkin dari Kak Purwo, jika ingin berkenan untuk meninggalkan ruangan, dipersilakan Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, tadi kita baru selesai melihat Q&A session bersama Pak Siswan Nugroho. Nah, semoga pertanyaan semuanya dapat terjawab ya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton, dan mohon maaf bila ada perkataan dan tutur kata yang salah. Terima kasih, sampai jumpa di Q&A session selanjutnya. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.